Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Bapak harap semua dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat belajar. Bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Situmorang pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Mungkin di antara kalian sudah pernah belajar apa itu prakarya dan kewirausahaan. Mungkin kalau dikatakan prakarya dan kewirausahaan, pasti terlintas di pikiran kalian itu tentang membuat sebuah karya atau membuat sebuah kerajinan. Oke, mungkin itu akan kita kerjakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini, kita pahami dulu apa itu prakarya dan kewirausahaan. Jadi kita belajar dasarnya dulu, yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup itu ya, perbaiki nanti, ruang lingkup prakarya dan kewirausahaan. Oke, kita masuk saja. Pertama kita lihat dulu apa itu prakarya. Prakarya itu terdiri dari dua kata, yaitu pra dan karya. Pra adalah sebelum, karya adalah hasil kerja. Jadi, prakarya adalah hasil kerja yang belum jadi. Dia masih berupa konsep atau masih berupa sketsa dan belum bisa dinikmati konsumen. Jadi dia masih berupa gambaran yang terlintas di pikirannya. Jadi yang menikmati itu hanya dirinya sendiri saja. Oke, misalnya saya ingin membuat seperti ini. Jadi masih hanya sketsa, masih dalam pemikirannya. Jadi yang bisa menikmati itu hanya dirinya sendiri saja dulu. Kemudian kita masuk kewirausahaan. Oke. Kewirausahaan terdiri dari dua kata, yaitu wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat usaha. Jadi, kewirausahaan adalah keberanian seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan. Jadi kalau kita kaitkan antara prakarya dan kewirausahaan, yaitu kewirausahaan yaitu keberanian seseorang melakukan suatu kegiatan usaha dari produk yang belum jadi menjadi produk jadi atau siap dipakai. Produk yang sudah jadi bisa mendatangkan income atau pendapatan. Sekali lagi Bapak jelaskan ya. Jadi kalau kita kaitkan antara prakarya dan kewirausahaan, maka pengertiannya adalah keberanian seseorang melakukan suatu kegiatan usaha dari produk yang belum jadi menjadi produk jadi. Produk itu adalah barang ya, menjadi produk jadi yang siap dipakai atau siap untuk dipakai. Kalau kita sudah siap memakainya, kalau kita sudah memproduksi barangnya, kita menjualnya tentu akan mendatangkan income atau pendapatan. Oke, ini dia ya pengertian prakarya dan kewirausahaan. Sekarang kita lebih dalami dulu apa itu wirausaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewirausahaan adalah orang perorangan yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara berproduksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Ini dia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, pelaku wirausaha dikenal juga dengan sebutan wirausahawan atau entrepreneur. Adalah seseorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan usaha. Jadi, entrepreneur dapat diartikan juga sebagai seorang yang mampu mewujudkan ide ke dalam sebuah inovasi yang sukses. Apa sih inovasi? Inovasi adalah penemuan-penemuan baru, ya, penemuan-penemuan baru. Misalnya, zaman dahulu itu tidak ada Android. Jadi manusia berinovasi, maka zaman sekarang itu sudah ada Android. Zaman dahulu belum ada WhatsApp. Sekarang sudah ada WhatsApp untuk kita berkomunikasi kepada orang lain. Tidak ya, berinovasi. Oke,
Di sini Presiden juga mengarahkan semua warga negara supaya berwirausaha, mengembangkan kreativitas dan inovasi setiap orang. Tentu hal itu bisa terwujud akan mendatangkan income bagi dirinya sendiri. Jadi kita dituntut untuk kreatif dan inovatif. Ya. Apa itu Pak kreatif dan inovatif? Kreatif adalah memunculkan hal unik dari suatu benda agar lebih menarik dan tentu akan menaikkan nilai jual akan barang tersebut. Contohnya, coba kalian bayangkan ya, misalnya popcorn. Misalnya, pernah dengar popcorn? Oke. Sebelum dia popcorn itu tentu jagung ya. Jadi zaman dahulu orang hanya tahu jagung itu direbus, kemudian setelah matang baru kita boleh mengkonsumsinya atau kita berikan kepada hewan ternak. Tapi orang berkreatif bagaimana ya supaya kita buat popcorn ini lebih jagung ini supaya lebih bernilai jual lagi. Maka orang berpikir misalnya menghasilkan popcorn ya, kemudian membuat kue dari jagung atau lain sebagainya. Dia berkreatif, berpikir gitu ya. Kemudian di sini inovatif adalah memunculkan sesuatu baru dan bukan meniru produk orang lain. Seperti yang Bapak katakan barusan. Yang zaman dahulu belum ada yang namanya Android. Setelah perkembangan zaman muncullah Android untuk kita berkomunikasi. Kemudian zaman dahulu belum ada yang namanya pesawat terbang ya. Di zaman-zaman dahulu pesawat terbang belum ada karena orang berinovasi melakukan penemuan-penemuan baru, maka muncullah pesawat terbang. Oke, ini dia materi kita hari ini tentang ruang lingkup prakarya dan kewirausahaan. Ini masih dasarnya ya, masih perkenalan apa sih prakarya dan kewirausahaan itu. Seperti yang kita ketahui tadi, pemerintah kita sudah menuntut kita untuk selalu berwirausaha. Jangan hanya berfokus pada gaji yang kita terima. Jadi kita dituntut supaya berwirausaha, supaya pendapatan kita bisa bertambah lagi. Kalau pendapatan kita bertambah, tentu kita akan jadi sejahtera atau makmur. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Bapak harapkan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan dan mendapatkan sesuatu hal dari materi ini. Jangan lupa untuk selalu berdoa, semoga pelajaran kita hari ini dan untuk selanjutnya bisa bermanfaat dan berguna bagi kalian nantinya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Shalom.